Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rawon Hayati dengan NPM 210102119, di mana dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran ini ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran, yang kedua fungsi media pembelajaran, yang ketiga adalah tujuan dan manfaat media, yang keempat adalah jenis-jenis media pembelajaran, yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan, dan yang keenam adalah kriteria pemilihan media pembelajaran itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal yang terjadi dalam proses belajar pada diri individu yang sedang belajar. Nah, media pembelajaran itu apa sih? Media pembelajaran adalah sebuah perantara yang digunakan oleh guru untuk memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar, atau sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah fungsi media pembelajaran. Nah, secara kriterianya fungsi media pembelajaran itu ada 10. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Yang kedua adalah membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah memperjelas penyajian pesan. Dan yang keempat adalah mengatasi keterbatasan ruang. Yang kelima adalah pengembangan pembelajaran itu akan lebih komunikatif dan produktif. Yang keenam adalah waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Dan yang ketujuh adalah menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. Yang kedelapan adalah meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu atau menimbulkan semangat belajar. Kesembilan adalah melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Dan ke-10 adalah meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam belajar atau dalam kegiatan atau proses belajar mengajar itu sendiri. Kemudian tujuan dan manfaat media. Nah, ada 6 tujuan dan manfaat yang berbarengan ketika menggunakan media pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran merupakan bagian internal dari keseluruhan proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Kelima adalah media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dan yang keenam adalah media pembelajaran meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis media. Dalam pengembangannya ada 3 jenis media yang dikembangkan. Pertama, visual, audio visual. Nah, yang visual itu adalah gambar diam atau gambar mati adalah gambar-gambar yang disajikan secara fotografik atau seperti foto. Misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan bahan atau isi tema yang akan diajarkan. Yang kedua adalah media audio. Setelah media visual ada media audio, di mana media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, kemudian perhatian dan kemauan anak untuk mempelajari isi dari tema yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah
perpaduan antara media visual dan audio yang disebut dengan media audio visual. Nah, media audio visual ini merupakan kombinasi dari media audio dan media visual, atau bisa disebut media pandang dengar dengan menggunakan media audio visual. Maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media. Pertama adalah kelebihan. Kelebihannya diantaranya adalah memperjelas penyajian pembelajaran, kemudian mengatasi batasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian yang ketiga adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa ditampilkan lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Selanjutnya adalah objek yang terlalu kompleks, misal mesin-mesin, dapat disajikan dengan model atau diagram dan lain-lain. Kemudian adalah konsep yang terlalu luas nih, seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film bingkai, gambar, dan lain-lain. Ada juga memungkinkan kita untuk interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Selanjutnya yaitu memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing dari mereka. Yang kedua adalah kekurangan, di mana kekurangan ini ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual. Antara lain tentunya menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, dan evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Nah, kelemahan audiovisual itu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Terakhir adalah kriteria pemilihan, di mana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pengajaran, yang artinya media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis biasanya lebih mungkin penggunaan media pengajaran. Nah, yang kedua adalah dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh anak didik. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan memperoleh media. Artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis pada umumnya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya yang mahal, di samping sederhana dan praktis penggunaannya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan guru dalam penggunaannya, apapun jenis media yang diperlukan. Syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tapi dampak dari penggunaannya dalam interaksi bagi anak didik selama pengajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan taraf berpikir anak didik. Memilih media untuk pendidik dan pengajaran harus sesuai dengan taraf pikir anak didik. Kemudian seperti penyajian grafik yang berisikan data atau angka, proporsi dalam bentuk gambar atau poster. Demikian juga diagram yang menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau prinsip bisa dilakukan bagi anak didik yang telah memiliki kadar berpikir yang lebih tinggi. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Selamat menikmati videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar ataupun bagi siapapun yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.